الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk sama-sama mengkaji, membaca satu kitab yang ada di hadapan kita, satu kitab yang ditulis oleh Abu Barakat rahimahullah ta'ala yang berjudul Adabul Ishaq wa Tuqus Sohbah wa Ukhuwah. Kitab ini pun dibacakan oleh Syekhullah Al-Ma'in Allah Ta'ala di dalam syahadah. Dan penting kita baca khusus untuk kita ke dalam, kita masing-masing memperbaiki diri kita, hubungan kita di dalam bergaul, berteman. Alhamdulillah, sebab di antara sekian sebab yang akan menjaga ulfah wa ukhuwah di antara ahli sunnah adalah ketika masing-masing kita menjaga adab, menjaga akhlak di dalam hidup. Nah, saya ingat ucapan Syekh Habibullah itu pada beliau kurang lebih maknanya semata-mata kita membaca sebagian kitab ini, ya, lebih baik daripada tidak baca sama sekali. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, dan semata-mata kita membacanya walaupun tidak banyak ta'lim ada, itu juga lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan bahkan itu rahimahullah ta'ala, semata-mata kita bisa memiliki kitab ini, mendapatkan, ya, mengenal ternyata ada kitab seperti ini. Ya, itu satu keutamaan kebaikan daripada kita tidak tahu sama sekali. Yang minimal kita tahu poin-poin yang sampai oleh Abu Barakat rahimahullah, dan yang terpenting adalah anak-anak.
segala ilmu yang kita pelajari adalah tatbiqi amal yang kita lakukan setelah mengilmuinya. Berkata Abu Bakar rahimahullah taala kepada beliau, alhamdulillahilladzi akrama khawasa ibadihi bil ulfati fid din wa waffaqahum li karami ibadihi al mukhlisin wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wasyiyam radiyah ta'adduban bi afdal bashariyah wa sayyidil ummah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi akrama, yang telah memuliakan khawasa ibadihi, orang-orang khusus dari hamba-hambanya, bil ulfati fid din, untuk senantiasa rukun di dalam agama. Ulfah. Wa waffaqahum li karami ibadihi al-mukhlisin, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bisa memuliakan hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wa syiyamir radiyah, dan Allah menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang diridai, ta'adduban bi afdal bashariyah, ia dalam rangka mengambil adab, mencontoh adab manusia yang paling afdal, sayyid umat ini, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah, di dalam mukadimah ini beliau rahimahullah taala mengingatkan kepada kita 3 contoh perkara. Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah taala menegaskan bahwasanya Allah memberikan yang pertama kemuliaan bagi orang-orang khusus untuk rukun di dalam beragama. Ulfah fid din. Ikhwan rahimahullah, al-ulfah fid din, bisa rukun di dalam kita beragama di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah kepada kalian ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala allafa baina qulubikum, merukunkan hati kalian, maka kalian pun akhirnya menjadi saudara dengan nikmat Allah tersebut. Rahimahullah, nikmatul quwwah, nikmatul ulfah fid din, sebagai nikmat yang lainnya perlu dijaga, disyukuri. Dan kita harus menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menyebabkan
retaknya ukhuwah, ulfah. Ada satu risalah yang menerangkan tentang mufsidatul ukhuwah, perkara-perkara yang bisa menjadi penyebab rusaknya ukhuwah, persaudaraan di antara kita, mengatakan kerukunan di antara kita. Di antara ikhwan fillah rahimakumullah adalah ketika sebagian kita itu terjatuh di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tafriq, kurang di dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa. Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mufrad satu riwayat, dan Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung mensahihkannya, kurang lebih mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawaddani rajulani fillah, tidak ada dua orang yang saling cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah, thumma furriqa bainahuma, yang tadinya rukun dekat, dia punya hubungan dekat karena Allah semata-mata di jalan Allah, thumma furriqa bainahuma, kemudian dipisah, tiba-tiba retak hubungan keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, kecuali dengan sebab satu dosa yang dilakukan salah satu yang kedua. Dosa entah al-wuqu' fi ma'siyah, dengan sebab terjatuh dalam perbuatan maksiat, melanggar haraman Allah Subhanahu wa taala. Atau dia kurang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melalaikan ketaatan kepada Allah, yang jelas dosa yang dilakukan menjadi sebab retaknya hubungan di antara seorang atau beberapa orang yang saling cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Syekh Al-Albani rahimahullah tentu mensahihkan. Fardullah rahimakumullah. Di antara yang disebutkan dalam risalah tersebut, satu perkara yang perlu kita jaga untuk kita menjaga ulfah di antara kita, tidak merusak hubungan di antara kita, adalah sedang kita kaji adamu mura'ati al-adab wal akhlaq fil muamalah, kurangnya menjaga adab akhlak di dalam bermuamalah. Misalnya apa? Al-fuhsyu bil kalam, kotor omongannya. Gampang melaknat, gampang mencaci, gampang, yang jelas kotor, sehingga orang nggak tahan. Atau khawfirullah rahimakumullah, tadi yang akan diingatkan oleh rahimahullah, tidak hanya ada ikram, tidak ada ikram antara yang muda kepada yang tua, atau sebaliknya, tidak ada sayang antara yang tua kepada yang muda.
Kemudian rahimakumullah, dan di antara mufsidatul ukhuwah yang harus kita jaga, kita jauhkan diri kita darinya adalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi demi Allah, mal fahsya ahsya alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, bukanlah kefakiran yang khawatirkan menimpa kalian, walakin ahsya tusabalakum dunia, yang khawatirkan adalah dunia dibentangkan kepada kalian. Fatatana fasuha kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan, dimudahkan kepada orang sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian. Fatulikakum kama tuhrikum, sehingga di dunia pun kemudian membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang sebelum kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana dahsyatnya hubbu dunia, hubbu jah kepada seseorang, dan bisa merongrong persaudaraan seseorang dengan temannya. Rasulullah misalkan dengan apa? Kata Rasulullah SAW apa? Ma li'ibani jai'an, ya. Tidaklah ada dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar, ya, yang dilepas kepada serombongan kambing. Dua serigala yang laparnya tidak lebih merusak dibandingkan seorang, rusaknya seseorang atau hubbu dunia, hubbu jah yang ada pada seseorang merusak agamanya. Ini rahimakumullah adalah fikih, sehingga kita syukuri nikmatul ukhuwah al-fiddin, kita jauhi sebab-sebab yang merusak ukhuwah. Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak menjaga adab wal akhlak ketika bermuamalah. Rasulullah SAW menyatakan apa? La tahasadu, kemudian wala tabaghadu wala tadabaru wala tanajashu wala yabi ba'dukum bai'ala bai'ah wa kunu ibadallahi ikhwana. Ketika Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk kita bersaudara, kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sebelumnya Rasulullah SAW sebutkan apa? Larangan saling apa tadi? Saling hasad, saling membelakangi, saling menzalimi, saling menipu. Kenapa? Ini semua ini perkara-perkara apa? Jelek dalam bermuamalah yang akan menyebabkan rusaknya ukhuwah. Karena saling hasad akan menyebabkan rusaknya ukhuwah, saling menzalimi akan menyebabkan rusaknya ukhuwah. Iya, adam mura'atil adab wal akhlaq sebab rusaknya ukhuwah. Yang kedua, rahimakumullah, Abul Barakat rahimahullah taala membimbing kepada kita di antara taufik yang Allah berikan kepada orang-orang khusus dari hamba-Nya kepada beliau adalah Allah berikan bimbingan dia untuk bisa memuliakan hamba-hamba Allah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa minna apa? Man lam yukrih kabirana wa lam yarham shaghirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak memuliakan kabirah. Asyhadullah billah ta'ala di dalam poin yang lain menyebutkan kabir, tua itu ada yang bersifat hissiyah dan ma'nawiyah. Hissiyah yang mungkin dia lebih tua umurnya dari kita. Ma'nawiyahnya di antaranya lebih banyak ilmunya. Makanya Syalbani rahimahullah telah cenderung menguatkan tambahan hadis ini.
Kata Rasulullah SAW, "Man laisa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham saghirana wa lam yuqim alimana." Ya, dan tidak memuliakan orang-orang alim di antara kita. Ini rahimahullah. Ahlus sunnah, apalagi kita seorang talibul ilmi, yang hendaknya menjadi orang yang bisa memuliakan orang tua, baik orang tua dari sisi umur, juga orang tua dari sisi keilmuan. Bahkan yang terbaik dari Syekh Abdullah bin Abdullah yang saya ingat, beliau sampaikan kepada rahimahullah, al-ubuwatu bisababil ilm. Ya, kedudukan bapak akan sebab ilmu itu afdal dari al-ubuwah bisababil nasab. Ya, bapak kita karena dia adalah syekh, alim, guru kita, kedudukan lebih afdal. Lebih harus kita muliakan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan al-ab bisababi an-nasab. Tapi kalau dua-duanya kata beliau rahimahullah, dia juga bapak sekaligus dia guru, tentunya lebih afdal lagi. Dan itu ideal. Kita jadi guru bagi anak kita. Rahimahullah. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wa syiyamil radiyah. Di antara yang diberikan kekhususan kepada orang-orang hamba-hamba yang khusus adalah Allah Subhanahu wa taala menghiasi mereka dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak seperti apa yang baik? Budi pekerti yang bagaimana yang diridhai? Kata beliau rahimahullah taala, ta'adduban fi ardil basyariyah. Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik yang kita contoh adalah apa? Yang kita ambil dari manusia yang terbaik, Sayyidul Ummah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan memiliki akhlak yang baik, hendaknya dia mengetahui bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Sudah kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang akhlaknya diakui, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui, diakui oleh istri-istri beliau, oleh keluarga beliau, dan bahkan oleh musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan apa? Allah berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rahimakumullah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu bagaimana akhlak Rasulullah di rumah. Dan beliau mengakui bagaimana agungnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban? Apa jawaban? Iya. Karena qulubul Quran. Bahkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW pulang dalam keadaan khawatir, ada sesuatu menimpanya ketika Jibril datang kepada beliau di awal turunnya wahyu. Datang kemudian berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha bercerita apa yang terjadi. Khadijah radhiyallahu anha berkata, menghibur beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wallahi la yukhzika Allah. Kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kau. Apa sebabnya? Disebutkan akhlak Rasulullah SAW yang mulia.
Ya, kata Rasul, kata Khadijah radhiyallahu anha, Allah tidak akan memuliakan, tidak akan menghinakan engkau. Ya, engkau, kata beliau, Khadijah radhiyallahu anha, memuliakan kamu. Engkau mencarikan maisha bagi orang-orang yang tidak punya. Engkau sebutkan beberapa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, perintah untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau kumpulkan orang-orang Quraisy ketika itu, panggil satu persatu, bulan demi bulan. Ketika hadir semua, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau seandainya kabarkan kepada kalian sesuatu, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian mau membenarkan aku kalau kabarkan sesuatu? Apa jawaban mereka? Kata beliau, nah, ma jarabna minka syai'an min al-kadhib. Kata mereka, iya, kami percaya. Kenapa? Karena kami tidak pernah mendapatkan engkau dusta sedikit pun. Ini kaumnya. Rahimahullah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dan yang lain, ketika Abu Sufyan dalam keadaan masih kafir, dalam keadaan masih musyrik, dipanggil Heraklius, ditanya bagaimana tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita bagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masih musyrik ketika itu. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi ibadatillahi wahdah wa tukuma kana ya'budu abauna. Kami perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sembahan-sembahan kami yang bapak-bapak kami. Kemudian wa ya'muruna bis-sidqi wal 'afaf. Rasul sallallahu memerintahkan kami untuk jujur, untuk menjaga asal, menjaga kehormatan, perkara-perkara akhlak, perkara-perkara adab. Sayyidina rahimakumullah, al-adab wal akhlak itu ada satu perkara penting dalam agama ini. Makanya a'immatuna Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah contohnya di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, bahas masalah itu. Tidak setia semua sifat. Di akhir Al-Aqidah Wasithiyah boleh sebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bersamaan dengan menyuruh kepada akidah-akidah tersebut, wa ya'murun, juga wa na'muru bil mahasin al-akhlaq, dan seterusnya disebutkan oleh beliau rahimahullah taala perkara-perkara. Imam As-Sabuni rahimahullah di dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadits, Aqidah Salaf Ashabil Hadits itu menyebutkan, menyisipkan perkara-perkara akhlak, perkara-perkara adab, sehingga Ahlus Sunnah itu semestinya menjadi orang yang paling terdepan, yang menjaga akhlak, budi pekerti. Na'am ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi kata beliau, kalau ingin memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, hendaknya seorang mengkaji bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Satu contoh yang saya ingat, atau yang perlu kita ingat dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau rahimah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat haris, semangat untuk kebaikan umatnya, imam partai umat. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
diriwayatkan dalam hadis masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah pernah lewat kepadamu satu hari yang lebih dahsyat atau sama dahsyatnya dengan ketika perang Uhud? Iya. Kata beliau, nah, iya. Aku pernah berdakwah ke Taif. Terus beliau cerita bagaimana yang sudah kita tahu. Iya, bagaimana yang beliau alami, dilempari, sakit oleh orang-orang ketika itu. Sampai kata beliau datang kepada Jibril alaihissalam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada malakul jibal, ini malaikat gunung. Allah mengutuskan kepadamu. Kemudian malaikat tadi malakul jibal berkata, ya Muhammad, innallaha arsalani, sesungguhnya Allah telah mengutus aku tidak murani bi amri, agar kamu memerintahku dengan perintahnya. Ditunggu perintah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu memerintah aku untuk menimpakan gunung ini kepada mereka, aku bisa. Ya Rasulullah. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa Rasulullah? Apa Rasulullah? Ini syahidnya Allah. Atau dia bilang tidak, bal arju an yakhruja min sulbihim man ya'budullah wahdahu. Tidak, bahkan aku berharap akan keluar dari turunan mereka orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama beristinbat dalam hadis ini, yang pertama adalah menunjukkan kesabaran Rasul dalam dakwah, dan yang kedua tadi semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan untuk umat. Kita berharap walaupun mungkin generasi sekarang belum masih berikutnya, kita harapkan. Dalam riwayat yang lain, sebagian ulama cenderung menguatkan hadis ini. Orang-orang Quraisy berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, kamu berdoa kepada Allah an yaj'ala Uhudan dhahaban, agar Allah jadikan gunung Uhud sebagai emas. Wattabi'u. Iya. Kalau Allah jadikan gunung Uhud sebagai emas, kami akan ikut kamu. Kata Rasulullah SAW, bahwa taf'aluna dzalik, kalian akan lakukan itu? Kata mereka, iya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah Jibril alaihissalam. Jibril berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad sami'a qaula qaumik. Allah telah mendengar ucapan kaum. Wa innallaha, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya in syi'ta, kalau kamu mau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang lebih mananya, Allah akan jadikan Uhud sebagai emas. Jadi kalau seandainya mereka setelah gunung Uhud jadi emas, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, wa'adzibuhum, akan siksa mereka adaban la wa'adzibu bihi ahad. Kata Jibril alaihissalam, Allah berfirman, kata Allah, kalau kamu mau ya Muhammad gunung Uhud jadikan emas, dan kau sudah jadikan gunung Uhud sebagai emas, dan mereka tidak beriman juga, kata Allah akan siksa mereka dengan siksaan yang tidak pernah Allah timpakan kepada seorang pun. Wa in syi'ta, kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftahu babat taubah wa rahmah, aku akan buka pintu taubat dan rahmat bagi mereka. Menipih Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW, akhtar, aku memilih dibukanya pintu taubat dan sayang kepada umatnya. Semangat, mungkin suatu hari nanti mereka bertobat kepada Allah, dan Allah membuka pintu rahmat untuk mereka. Ini rahimakumullah, satu di antara akhlak yang harus ada pada kita
yang diingatkan para ulama kita adalah ini, hubbul khair lil ghair. Hubbul khair lil ghair. Senang kebaikan didapat oleh orang lain. Kalau masing-masing kita seperti ini sifatnya, menginginkan kebaikan bagi orang lain, iya, maka akan terjaga al-ukhuwah wal-ukhuwah di antara kita. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-Barakat rahimahullahu ta'ala, i'lam ayyuhal akhus salih, asrahallahu sya'nana, anna li'adabi suhbati wa husni ishrati awjuhan, wa ana mubayyidun minha ma yadullu ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin. Wa yu'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'aunan. Wa lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irahu bil humma wal sahd. Wa qala sallallahu wassalam, al-mu'minu lil mu'min kal budyanil mahsus yashuddu ba'duhu ba'dha. Kata Umar rahimahullah, "I'lam, ketahui la ayyuhal akhus salih, asrahallahu sya'nana." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita, keadaan kita. Ana dari bersuhbah, bahwasanya ada dari bersuhbah, wa husnul usrah, pergaulan yang baik, juga memiliki beberapa bentuk macam. Wa nubayyinu minha, dapat menjelaskan di antara adab tersebut ma yadullu ala ahli mu'min, yang menunjukkan akhlak-akhlaknya kaum mukminin dan adabnya orang salih. Wa yu'lam, dan diketahui, wa yu'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'aunan, bahwasanya Allah jadikan sebagian mukmin itu bagi sebagian yang lain rahmat dan pembantu, penolong. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim, permisalan kaum mukminin dalam rasa cinta mereka, kasih sayang mereka, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika salah satu jasad itu sakit, tada'a sa'iruhu bil humma wal sahd, akan menyebabkan seluruh jasad itu panas, demam, dan tidak bisa tidur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-mu'minul mu'min kal bunyan, satu mukmin dengan yang lainnya itu seperti bangunan yang khusus yang kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dha, sebagian menguatkan yang lain. Di sini pada rahimahullah ada beberapa poin. Yang pertama, kata Syekh Abdullah Abdullah Ta'ala, ucapan beliau, i'lam ayyuhal akhus salih, asrahallahu sya'nana. Satu tarbiyah dari beliau rahimahullah Ta'ala kepada kita, untuk kita menghindarkan diri kita dari ujub, dari bangga diri. Beliau tidak berkata ayyuhal akhus salih, aslahakallah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki kamu. Tapi bagaimana? Aslahallahu, mudah-mudahan kita semua diperbaiki oleh Allah. Doa itu sekaligus juga menghindarkan diri kita musuh. Itulah yang semestinya ada pada diri kita. Kemudian rahimahullah, ucapan beliau, wa yu'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'aunan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Syekh Abdullah, ini tanbih bahwasanya kita itu perlu tahu. Bahkan beliau di catatan anak ini ketika belajar, kata beliau, la tastaqil bi nafsik, jangan kau mau menyembah sendiri. Kata beliau, wa a'zamu ma yusabbibul furqah an tastaqil bi nafsik. Sebab yang terbesar yang menjadi sebab perpecahan furqah itu ketika kamu merasa bisa sendiri, tidak butuh teman.
Beliau menyatakan ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'auna. Allah jadikan sebagian kita sebagian yang lain sebagai pembantu. Kita butuh teman-teman yang bantu kita, menasihati kita. La tastaqil bi nafsika kata beliau. Jangan kamu merasa bisa berdiri sendiri, mampu sendiri. Rahimakumullah. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis-hadis seperti ini, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kata beliau ini isyarat bahwasanya masing-masing kita mesti ada kekurangan. Iya. Sehingga Rasulullah yashuddu ba'duhu ba'd, sebagian menguatkan yang lain. Mungkin yang bulan ini subhanallah ketika dalam masalah belajar semangat, tapi mungkin ada satu perkara yang kurang, diisi kekosongan. Iya. Yang ini mungkin subhanallah akhlaknya baik, tapi kalau ya dalam satu hal lagi kurang perhatian, diisi. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kata Syekh, ini isyarat masing-masing kita punya kekurangan dan hendaknya sebagian kita menguatkan mengisi kekurangan saudara. Qala Abu Barakat rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah, wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah ma ta'afa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Iya, kata arwah ruhul junudun mujannadah, seperti barisan sekelompok barisan pasukan yang ma ta'afa minha talaf, yang saling mengenal akur, maka dia akan cocok, rukun. Wa ma tanakara min ikhtilaf, adapun yang tidak cocok maka akan berselisih. Dan nanti sebagian di sini masalah ini akan dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wa qala salatu wassalam, innal arwah taraqa fil hawa wa tasham, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Lafaz yang kedua ini Ibn Sya'ban rahimahullah ta'ala. Nah, yang menguatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf, adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, at-thayyibatul thayyibin al-khabithatul khabithin. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, makanya kalau kita lihat kata beliau, seorang yang baik, yang saleh itu tidak akan bisa tahan duduk bersama orang yang saleh. Ya, sebaliknya orang-orang yang syirik, yang jahat, yang jelek juga nggak bisa tenang duduk bersama orang yang baik. Arwah junudun mujannadah. Bagaimana bila rahimahullah, nanti akan beliau sebutkan di antara sebab yang terbaik untuk mendapatkan akhlakul karim adalah mencari teman-teman yang baik. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, berbarakah rahimahullah ta'ala, fa idza arada Allah bi'abdin khairan waffaqahu li mu'asharati ahli sunnah was salah wad din wa nazzahahu an suhbati ahli al-ahwa'i wal bid'ah al-mukhalifin. Wa qala sallallahu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata beliau, fa idza arada Allah, apabila Allah menginginkan bi'abdin, bagi seorang hamba, khairan, kebaikan, waffaqahu li mu'asharati ahli sunnah was salah,
Allah akan memberikan taufik, bimbingan kepada dia bergaulnya dengan ahlu sunnah, bergaulnya dengan orang yang saleh, bergaul dengan orang yang bagus agamanya. Wa nazzahahu an suhbati al-ahwa'i wal bid'ah al-mukhalifin. Dan Allah akan jauhkan dia, bersihkan dia dari pertemanan dengan ahli ahwa wal bid'ah al-mukhalifin. Kenapa? Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu di atas teman, di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat, meneliti siapa orang yang jadikan temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah yang penting, terkait dengan bimbingan para ulama kita untuk kita menjauhkan diri dari al-ahwa wal bid'ah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahkan menukil ijma para ulama. Kemudian Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah punya risalah khusus nukil dan berbasis judul kitab ijma ulama al-hajri ahli bidah, untuk kita menjauhi al-ahwa wal bidah. Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarh Sunnah mengibaratkan al-ahwa wal bidah hizbiyin itu seperti kalajengking. Kata beliau, ketika belum punya kesempatan, dia menimbun dirinya, kepalanya di tangan, tapi sudah siap itu. Ketika ada kesempatan, kemarin dari temanku dapat oleh Ustaz Omar satu CD, subhanallah, ini kopi bagus. Di antaranya Syarah Al-Ibana Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala. Ibnu Battah rahimahullah ta'ala menyatakan kurang lebih awwalun naqsi bil rajul, awal mula kurangnya seseorang yang dalam agamanya itu bimujalasati wa munadharati ahli ahwa wal bidah. Itu diingatkan oleh para ulama itu mulai berkurang. Agama seseorang ketika sudah mulai berani duduk-duduk dengan ahli ahwa wal bidah, munadharah dengan ahli wal bidah. Syekh Muhammad bin Hadi radhiyallahu ta'ala dalam syarahnya menyatakan, al-munasahah sahih. Tapi kata beliau, munasahah tidak ada mujalas, tidak ada duduk-duduk, apalagi punya safar bareng. Ini dari anak. Ini alhamdulillah, mungkin masalah ini untuk pembahasan berikutnya tentang masalah pentingnya kita memilih teman yang baik. Qala rahimahullah ta'ala, Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan kriteria teman yang baik. Itu diantaranya adalah an yakuna ghairu mubtadi', dia bukan mubtadi'. Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala mengatakan, min sa'adati al-ajam wal ahdath an yuwaffiqahu Allah li'alimin sunni.
di antara bentuk kebahagiaan seorang ajar dan anak muda itu adalah ketika Allah memberikan taufik kepada dia bisa mendapatkan tarbiyah, bimbingan dari seorang alim yang ahli sunnah. Yang rahimahullah, dan masalah inilah yang terus digerogoti di saat sekarang ini. Nah, muncul orang-orang yang mengikis prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita dapatkan dari para salaf. Saya jadikan satu pembahasan Syekh Abdullah bin Syafiq di dalam satu suyuf. Kata beliau ketika menjelaskan tadi, saya sebutkan bagaimana beliau nukil dalam Al-Quran. Jelas Allah menyatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Perintah untuk berpaling, menjauhkan diri dari mereka dalam lahwa wal bidah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam Fathul Qadir menyatakan ayat ini, kata beliau, ini bantahan bagi orang-orang yang tersemah, yang gampang-gampangkan toleran untuk duduk-duduk dengan mereka, dengan orang-orang yang mubtadi'. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa idza ra'aita alladzina yujadiluna fi, kalau kamu melihat orang-orang yang berjidal berdebat tentang Al-Qur'an, fa ulaika alladzina samallahu, itulah orang-orang Allah sebut yang peringatkan, fahdaruhum, maka hati-hati dari mereka. Belum bawakan beberapa ucapan sahabat para tabi'in yang menegaskan prinsip Ahlus Sunnah ini. Kemudian ikhwan fillah satu yang perlu kita ingat. Di beberapa poin disebutkan, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh tertipu dengan ahlul ahwa wal bidah. Tidak boleh tertipu dengan banyaknya mereka. Menukil satu ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah. Kata beliau, la yaghurrannaka, jangan sampai kamu tertipu bikathrati ahli al-ahwa wal bid'ah wa qillati ahli sunnah. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya ahwa wal bid'ah dan dengan sedikit ahli sunnah. Fa inna dzalika min alamati sa'ah, kata beliau. Karena itu adalah termasuk bentuk ciri dekat hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan min alamati sa'ah, di antara hari kiamat adalah apa? Qillatul ilm wa fusul jahl. Iya, di antara tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan menyebarnya kejahilan. Kata beliau, al-ilmu huwa sunnah wal jahlu wal bidah. Itu Imam As-Sabuni rahimahullah. Kemudian juga beliau menyatakan mereka para ulama salafun salih tidak tertipu dengan keilmuan Allah wal bidah, dengan ibadahnya Allah wal bidah, dengan rahimahullah semangatnya mereka dalam talabul ilmi. Para Rasulullah SAW menerangkan Khawarij. Siapa itu Khawarij? Dan bagaimana Khawarij? Rasul menyatakan kepada para sahabatnya apa? Yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa shaumahu an shaumihim. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian dibandingkan puasa mereka, salat kalian dibandingkan puasa mereka, salat kalian dibandingkan salat mereka. Yaqra'una Qur'an, tapi mereka baca Quran. Tapi kata Rasulullah SAW apa? La yujawizu taraqiyah. Rasulullah menyatakan lain adraktum, kalau aku berjumpa dengan mereka, laqtulannahum qat'an. Ibadah mereka tidak sampai menipu Ahlus Sunnah. Datang orang tabi'in kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis masuk. Hadis pertama dalam Sahih Muslim. Hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Dilaporkan apa? Qadariyah. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, muncul di tempat kami kaum orang-orang yatakaffaruna ilm. Ya, kata Imam Nawawi dan yang lainnya, yatakaffaruna
mereka belajar ilmu, yatlubuna ilmu, punya ilmu, belajar ilmu. Tetapi wa yaqulun an la qadar, innal amra unuf. Ternyata mereka punya pemikiran qadariyah, mengingkari takdir. Apa ucapan beliau? Apa seperti ucapan sebagian, oh, mereka walaupun ini juga ilmunya banyak, rajin belajar. Apa kata beliau? Akhbirhum, kabarkan kepada mereka, ini bayi minhum, aku berpasti dari mereka, wa innahum bara'u minni. Rasulullah tidak sampai tertipu dengan keilmuan yang dimiliki oleh Allah wal bidah. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyatakan tadi rahimahullah ta'ala, laisa al-ilmu bi kathratir riwayat wal kutub. Ya. Kata beliau rahimahullah, yang namanya ilmu itu adalah bukan dengan banyak-banyak riwayat hadis, banyaknya buku-buku. Wa innamal 'alim, kata beliau rahimahullah, man ittaba'a al-kitab wa sunnah wa in kana qalil riwayat wal kutub. Yang alim, rabbani, sunni itu adalah yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah walaupun sedikit riwayat, walaupun sedikit kitabnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa man khalafahuma fahuwa ahlul ahwa wa in kana katsiran riwayat wal kutub. Atau kama rahimahullah ta'ala, adapun orang yang mengisi Al-Quran dan Sunnah, dia adalah ahwa, walaupun banyak riwayatnya, banyak ilmunya, banyak kitabnya. Kemudian beliau menukil satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada seorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bisa dilihat di Sahih Sujud, kitab Syaikhullah bin Salih. Ini mumpung saya ingat terkait dengan ini. Karena khawatir besok nggak dibahas. Nah, datang ya Abdullah, wahai Abdullah, ada syai, ada rajul. Beliau buat orang kedua, jadi dia datang berdua ke Imam Ahmad. Ini orang ini, aku telah peringatkan dia, ya, tentang seseorang yang dulu, orang itu berarti orang ketiga, yang dulu, ya, aku telah peringatkan dia untuk jangan dekat-dekat dengan si fulan. Yang si fulan ini, ya, dulu pernah melihat, engkau telah melihat aku jalan dengan si fulan ini dan engkau marah, dan engkau bilang kepadaku jangan jalan dengan dia, jangan bicara dengan dia. Dan kata beliau, sampai sekarang ya Abdullah wa Imam, sampai sekarang aku tidak pernah bicara dengan dia, tidak pernah bicara dengan dia. Tapi ada syekh, orang ini, dia ketika saya ingkari, saya belum kasih tahu, ternyata agak ngeyel. Nah, kemudian kata beliau, dia ingin bagaimana pendapat engkau, ucapan engkau tentang sepulan ini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah agak marah dan beliau menyatakan, ada rajul, kata beliau, ma ya'rifu illa man qad 'arafahu wa khabarah. Dia tidak akan kenal dia, tidak tahu siapa dia kecuali orang benar-benar kenal dekat dengan dia, tahu persis tentang dia. Tapi mungkin orang yang baru kenal tertipu, nggak tahu persis siapa dia, kecuali orang-orang benar qad 'arafahu wa khabarah. Qad 'arafahu wa khabarah diulang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Terus beliau sebutkan orang ini, kata beliau, dengan sebab dia, ada beliau sebutkan beberapa orang, saya tidak hafal namanya, dengan sebab berteman dengan dia punya pemikiran Jahmiyah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Orang ini yang kedua yang dilaporkan yang bilangnya syirik. Ya Bapak. Iya. Jarumul hadis. Ya. Orang ini sepulan ini Jarumul hadis. Dia meriwayatkan hadis. Sakin. Dia aja tenang orangnya. Khasyid, khusyuk. Nah gitu. Marah Imam Ahmad dalam barimah. Diulang lagi tadi. Orang itu rahimahullah. Ma yaifu ila man arafahu wa khabar. Kata beliau rahimahullah, ini nasihat buat kita juga. Kata beliau, la tabtal bidan kisra'i walini. Kata beliau, kamu tertipu dengan tunduk-tunduknya dia, ya, dengan kelembutan dia. Ini khairu rahimahullah. Ahlus sunnah jangan tertipu dengan banyaknya ahlul hawa wal bidah. Karena merasa kok banyak hizbiyin, akhirnya ikut arus hizbiyin. Lah, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Al jamaah itu adalah yang mencocoki al-haq, walaupun kamu sendiri. Istiqamah. Ahlus sunnah yang sampai tertipu dengan keilmuan yang ada pada hawa wal bidah. Ahlus sunnah yang sampai tertipu dengan rajinnya ibadah, rajinnya belajar dari Allah. Dan tadi terakhir, ahlus sunnah jangan tertipu dengan sepertinya zahirnya bagusnya akhlak Allah wal bidah. Jangan pakai aktif dia. Yang pakai perasaan. Ya pada kita rahimahullah itu mungkin sudah. Sudah. Nah, terakhir saya bacakan satu walibatihim berkata sebagian mereka anil mar'i la tas'al, yang kamu tanya tentang siapa dia, wasalan kali ini tanya aja tentang siapa teman dekatnya temannya. Fa kullu qarinin bil muqarin tadi, setiap teman itu mesti akan mengikuti temannya. Sebagai salaf menyatakan apa, man khafiya alaina bid'atuh lam yakhfa atau lam takhfa alaina urfatuh. Orang yang menyembunyikan kebid'ahnya dari kami, mungkin sembunyi, ngumpet-ngumpet, ya kata juga mungkin tetap tidak tersembunyi dari kami siapa teman-temannya. Nah, wallahu a'lam.